Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis perusahaan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Katarina Celni, NPM 201331000127. Saya Lintan Dinda Saputri, nomor NPM 201331000117. Saya Emade Pratama, NPM 201331000112. Slide pertama, dalam melakukan analisis perusahaan, investor harus mendasarkan kerangkaan pikiran pada dua komponen utama dalam analisis fundamental, yaitu e-learning per share perusahaan atau EPS dan price e-learning ration perusahaan atau P-E. Ada 3 alasan yang mendasar penggunaan dua komponen tersebut. Pertama, karena kedua komponen tersebut bisa dipakai untuk mengestimasi nilai intrinsik suatu saham. Kedua, dividen yang dibayarkan perusahaan dibayar dari e-learning. Ketiga, adanya hubungan antara perubahan e-learning dengan harga saham. Slide selanjutnya 1. EPS dan laporan keuangan. Dengan menggunakan laporan keuangan, investor bisa menghitungkan besarnya pertumbuhan e-learning yang telah dicapai perusahaan terhadap jumlah saham perusahaan. Perbandingan antara jumlah e-learning atau dalam hal ini laba bersih yang siap dibagikan pemegangan saham dan jumlah lebar perusahaan akan diperoleh komponen e-learning per share atau EPS. Bagi para investor, EPS merupakan informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna. Laporan keuangan berguna bagi investor untuk menentukan keputusan investasi yang terbaik dan menguntungkan. Berdasarkan analisis laporan keuangan, investor bisa mengetahui perbandingan antara nilai intrinsik saham perusahaan dibandingkan harga pasar saham bersangkutan. Jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan informasi yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas perusahaan. 1. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi finansial perusahaan pada waktu tertentu, yang memberikan informasi mengenai total aset, utang, dan modal yang digunakan perusahaan. 2. Laporan rugi laba. Laporan laba rugi menunjukkan penghasilan dan biaya-biaya beban sebuah perusahaan untuk suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang memuat informasi ringkasan kinerja operasional yang meliputi penjualan atau sales atau penerimaan revenue yang diperoleh perusahaan dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu periode, serta elemen-elemen pembentukan laba. Unsur-unsur biaya beban yang muncul dalam laporan laba rugi adalah A. Biaya produksi. Biaya produksi ini berkaitan dengan biaya yang langsung terkait dengan aktivitas produksi barang-barang jasa yang akan dijual perusahaan. B. Biaya administrasi dan umum. Biaya ini berkaitan dengan biaya overhead, biaya gaji, pengiklanan, dan biaya lain yang tidak terkait langsung dengan biaya produksi barang dan jasa. C. Biaya bunga. Biaya ini terkait dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai konsekuensi penggunaan utang. D. Biaya pajak penghasilan. Biaya ini berkaitan kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah pajak kepada pemerintah. 3. Laporan arus kas. Laporan aliran kas merupakan yang memuat aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari 3 sumber aktivitas utama perusahaan, yaitu operasi perusahaan, investasi, dan aktivitas finansial. Bagi investor, informasi laba yang diperoleh perusahaan bisa dijadikan dasar untuk menilai seberapa besar nilai kembalian investasi yang dilakukan, atau kenal dengan istilah return on investment atau ROI. Untuk menilai seberapa besar e-learning yang akan diperoleh dari setiap saham yang dibelikan investor, atau dikenal sebagai e-learning per share atau EPS. Berikut ini adalah
akan diberikan sebuah contoh laporan rugi laba dari PT Semen Gresik untuk tahun 2006 sampai 2007. Seperti gambar yang di samping. Ada dua perbedaan antara laporan arus kas dengan laporan rugi laba dan neraca perusahaan. Satu, neraca dan laporan rugi laba disusun atas dasar metode penerimaan dan biaya-biaya dicatat ketika transaksi tersebut terjadi perubahan aliran kas perusahaan. Sedangkan laporan arus kas hanya mencatat transaksi yang menyebabkan aliran kas secara nyata. 2. Laporan rugi laba akan mencatatkan sebagai penerimaan penjual dan neraca mencatatkan sebagai piutang dagang meskipun kas belum menerima secara nyata. Untuk materi selanjutnya, saya mempersilakan teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan pelaporan IPS dalam laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan secara akuntansi dalam analisis perusahaan mengandung beberapa kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan earning perusahaan. Permasalahan dalam pelaporan ini berkaitan dengan munculnya konflik kepentingan antara investor sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen sebagai penyaji laporan keuangan. Kelemahan yang lain yaitu berkaitan dengan kemampuan laporan keuangan untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang terbaru. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan disusun setiap akhir periode untuk menggambarkan apa yang telah terjadi pada perusahaan selama satu periode tersebut. Akan tetapi, gambaran tersebut dalam kenyataannya masih merupakan gambaran sesaat kondisi perusahaan pada saat laporan keuangan tersebut dibuat. Kelemahan ini juga disebut dengan snapshot. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis rasio profitabilitas perusahaan. Untuk melakukan analisis perusahaan dengan melihat laporan keuangan perusahaan, bisa dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa depan yaitu melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Untuk itu, biasanya digunakan dua rasio profitabilitas utama, yaitu yang pertama yaitu return on equity. Return on equity yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. Return on equity atau RIO ini bisa dicari dengan menggunakan rumus RIO sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan jumlah modal sendiri. Yang kedua yaitu return on asset. Return on asset yaitu menggambarkan sejauh mana kemampuan aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Return on asset ini atau RIO bisa dicari dengan RIO sama dengan EBIT dibagi jumlah aset. Yang keempat yaitu earning per share atau EPS. Komponen penting pertama yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan adalah laba per lembar saham atau earning per share atau bisa disingkat dengan EPS. EPS ini bisa dicari dengan EPS sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Selanjutnya yaitu price earning ratio atau bisa disingkat dengan PER. Komponen penting kedua yaitu price earning ratio. Informasi price earning ratio atau PER ini mengindikasikan besarnya rupiah yang dibayarkan investor untuk memperoleh satu rupiah earning perusahaan. PER ini bisa dicari dengan rumus EPS sama dengan D1 dibagi E1 dibagi dengan K-G. Estimasi nilai intrinsik saham. Estimasi nilai intrinsik saham dalam analisis perusahaan bisa dilakukan dengan memanfaatkan dua komponen informasi penting dalam analisis perusahaan, yaitu EPS dan PER. Nilai intrinsik suatu saham merupakan fungsi dari EPS yang diharapkan dari besarnya PER saham yang bersangkutan. Estimasi nilai intrinsik saham ini bisa dicari dengan P0 sama dengan estimasi EPS dikali PER atau E1 dikali PER. Bagian terakhir yaitu analisis perusahaan menggunakan ringkasan laporan keuangan. Menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Tahun 2002, laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari 5 komponen,
yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Neraca atau laporan posisi keuangan menggambarkan mengenai kondisi finansial perusahaan dengan menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan laba rugi meringkas kinerja operasi selama satu periode tertentu. Baik, selanjutnya yaitu dapat kita lihat ada sebuah tabel, dan tabel tersebut adalah contoh dari ringkasan laporan keuangan dari suatu PT yang dimana di dalamnya itu berisi aset-aset yang ada di laporan keuangan yang dimulai dari tahun 2001 hingga 2003. Baik, tabel di samping merupakan tabel yang sambungan daripada tabel sebelumnya. Itu sambungan dari tabel ringkasan laporan keuangan, yang dimana tabel yang di sini itu isinya itu terdiri dari liability atau kewajiban, shareholder equity atau ekuitas pemegang saham, ada juga net sale atau penjualan bersih, dan juga ada juga mengenai per share data atau data per lembar saham. Baik, tabel ini merupakan tabel sambungan daripada tabel yang sebelumnya, dan di tabel ini itu berisi tentang financial ratios atau risiko finansial yang terdiri dari price earning ratio atau PR, price to book value atau PBV, ada juga dividend payout dan dividend yields, ada juga mengenai net profit margin, dan juga return on investment, return on equity, dan juga return on asset. Laporan posisi keuangan perusahaan memperlihatkan total aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aktiva atau aset merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan dan digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Sedangkan kewajiban atau liabilities merupakan utang perusahaan yang penyelesaiannya menimbulkan arus kas keluar perusahaan. Dan ekuitas pemegang saham atau shareholder equity merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang mencerminkan kepemilikan perusahaan. Kondisi identitas akuntansi dilaporkan bahwa aktiva harus sama dengan kewajiban dan ekuitas, atau aktiva sama dengan ekuitas ditambah liabilities atau kewajiban. Berikut merupakan contoh dari persamaan tadi. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Berikut contoh diambil dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk terbuka, yang mana data-data ini itu bisa kita lihat pada slide-slide sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun 2001 aktiva pada PT tersebut adalah 12.979.102 juta, sama dengan kewajibannya itu 9.417.321 juta, ditambah ekuitasnya itu 3.561.581 juta. Laba setelah pajak atau profit after tax atau laba bersih atau net income sering dikenal sebagai bottom line karena normalnya berada pada barisan bawah dari laporan laba rugi. Laba atau keuntungan atau profit adalah selisih antara pendapatan dan biaya perusahaan. Pendapatan atau revenue dihasilkan dari aktivitas perusahaan seperti penjualan, dan biaya atau expense ditimbulkan dari pelaksanaan aktivitas perusahaan. Laba perusahaan normalnya digunakan untuk membayar dividends kepada pemegang saham, atau bisa juga ditahan sebagai saldo laba atau return earning untuk mendanai pertumbuhan perusahaan mendatang. Baik, selanjutnya mengenai data per lembar saham dan rasio kinerja. Pada tabel sebelumnya itu memperlihatkan data per lembar saham, yaitu laba per lembar saham atau earning per share
ekuitas per lembar saham atau equity per share, atau dikenal dengan nilai buku per lembar saham atau book value per share, dan dividen per lembar saham atau dividen per share atau DPS, dan harga penutupan atau closing price, yang dimana data per lembar saham ini juga dapat diperoleh dari EPS atau laba setelah pajak dibagi lembar saham beredar, juga BVPS sama dengan ekuitas pemegang saham dibagi lembar saham beredar, dan DVS sama dengan dividen dibagi lembar saham beredar. Sebagai contoh, pada tahun 2003, jumlah lembar saham beredar dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah 9.433.269.500 dan dividen yang dibagi berjumlah 264.411,5 juta. Maka data per lembar untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2003 dapat dihitung sebagai berikut. Pertama, EPS sama dengan 2.390.988 juta dibagi 9.433.269.500 sama dengan hasilnya dapat 63,906. Yang kedua adalah BVPS sama dengan 4.093.881 juta dibagi 9.443.269.500 sama dengan hasilnya 4.333,524. Selanjutnya DPS sama dengan 264.411,5 juta dibagi 9.443.269.500 sama dengan 28. Pada tabel-tabel sebelumnya juga memperlihatkan rasio-rasio finansial yang terdiri dari PR atau Price Earning Ratio yang mengindikasikan banyaknya rupiah dari laba yang saat ini investor bersedia membayar sahamnya. Jadi PR ini merupakan harga untuk tiap rupiah laba. PVB atau Price to Book Value dihitung sebagai rasio harga terhadap ekuitas pemegang saham yang digunakan untuk mengevaluasi bank. Dividend payout menunjukkan berapa besar laba dibagikan sebagai dividen, dan dividend yield yang dihitung dari dividen dibagi dengan harga saham. Adapun rumusnya atau formulanya adalah sebagai berikut. Pertama, PR atau Price Earning Ratio sama dengan harga saham per EPS. Dan selanjutnya PBV sama dengan harga saham per BVPS. Selanjutnya dividend payout sama dengan DPS per EPS. Selanjutnya dividend yield sama dengan DPS per harga saham. Sebagai contoh, pada tahun 2003 dan data ini bisa kita lihat pada tabel sebelumnya. Untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk, pertama PR atau Price Earning Ratio sama dengan 800 dibagi 64 sama dengan 12,5. Selanjutnya PVB sama dengan 800 dibagi 343 sama dengan 1,84. Selanjutnya dividend payout sama dengan 28 dibagi 64 sama dengan 0,4381 atau 43,81%. Selanjutnya dividend yield sama dengan 28 dibagi 800 sama dengan 0,035 sama dengan 3,5%. Yang untuk PR pada tahun akhir 2003 saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk dijual sekitar 12,5 kali dari labanya. Selanjutnya untuk
BVP pada akhir tahun 2003, saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk dijual sekitar 1,8 kali dari nilai bukunya. Selanjutnya, dividen payout itu pada akhir tahun 2003 dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu membayar dividen sekitar 44% dari labanya dan sekitar 56% sisanya diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Selain data-data sebelumnya, di dalam tabel tersebut juga memperlihatkan rasio-rasio finansial terkait dengan profitabilitas perusahaan, yaitu net profit margin, return on investment, return on asset, dan return on equity. Net profit margin itu mengukur efisiensi keseluruhan perusahaan. ROA atau return on asset mengukur tingkat return akuntansi atas total aktiva perusahaan, sedangkan ROE atau return on equity mengukur tingkat return akuntansi bagi pemegang saham. Ketiga rasio profitabilitas ini tentu saja semakin besar, semakin bagus perusahaan dalam menghasilkan laba. Adapun formula untuk ketiga rasio profitabilitas ini adalah sebagai berikut. Pertama, net profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi pendapatan. ROI atau ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi total aktiva. ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Sebagai contoh, pada tahun 2003 dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, net profit margin sama dengan 603.481 juta dibagi 17.871.425 juta sama dengan 0,0338 sama dengan 3,38%. ROI atau ROA sama dengan 603.481 juta dibagi 15.308.854 juta sama dengan 0,094 sama dengan 3,94%. Selanjutnya ROE sama dengan 603.481 juta dibagi 4.903.881 juta sama dengan 0,1474 sama dengan 14,74%. Demikian hasil dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kehilapan yang kami lakukan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.